Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Portal Dimensi dan tentunya masih bersama saya Kang Selamat di sini. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Antasena Mahendra, Lembah Sangkarogo. Dendam masa lalu yang terpendam menjadikan nyawa yang terjerat sebagai bayaran. Cerita ini ditulis oleh Ristori, dan sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari Portal Dimensi. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Antasena Mahendra, Lembah Sangkarogo. Baharia menunjukkan celananya yang sedikit melar di bagian karetnya. Ki Patra tertawa seraya menggeleng pelan. Ternyata orang tua itu tidak banyak berubah. Meski sama seperti dulu, Kuncoro mengangkat bajunya sepiki. Bah, pakai tali wae kayak gini. Kuncoro mengangkat bajunya sedikit ke atas, menunjukkan bagian karet celananya yang ia ikat dengan tali plastik. Mau matching kok. Ki Patra menggeleng, tidak habis pikir dengan orang tua satu itu. Ia melangkah ke arah rak tempat sabuk itu berada, lalu memberikannya pada Baharia. Ini kau boleh memakainya supaya matching. Nah, kalau seperti ini kan gak kendor lagi. Wis kolot, kakean gaya yuturu. Ngomong apa kowe? Rasa tertegun pendengaran Baharia begitu tajam, padahal dirinya bicara sangat lirih. Ora mbak ora, iki aku ngomong sama Kuncoro. Reza berbalik arah melarikan diri keluar rumah. Kuncoro yang tidak ingin kena imbasnya segera menyusul Reza. Kabut tipis masih menyelimuti desa ketika Baharia dan Ki Patra bersiap untuk berangkat. Tanpa sepatah kata lebih, mereka melangkah keluar dari halaman rumah Ki Patra. Mereka tidak membawa barang apapun, hanya lampu minyak yang nanti akan digunakan sebagai penerangan. Di depan, Reza dan Kuncoro berdiri dalam diam sembari mengelus kepala mereka yang kena jitak. Jaga desa ini sebaik mungkin. Kalau sampai ada korban lagi, kalian yang aku salahkan. Suara Baharia tegas, namun sorot matanya menyiratkan harapan yang besar pada kedua pemuda itu. Reza dan Kuncoro hanya mengangguk tanpa membantah sedikit pun. Mereka tidak ingin kena jitak lagi oleh Baharia. Aku sudah menyuruh Karno dan Darto untuk menemani kalian berjaga. Tetap berhati-hati, hal buruk bisa datang kapan saja. Mereka berdua segera berjalan menuju Lembah Sangkarogo yang terletak di pinggir desa. Suasana langsung berubah begitu mereka tiba di depan lembah. Hawa dingin menyergap membawa kabut yang semakin pekat dan mendalam. Lembah Sangkarogo dikenal sebagai tempat keramat di desa Mandalaya, tempat di mana warga sering mengaku melihat bayangan makhluk-makhluk tak kasat mata atau mengalami kejadian-kejadian yang sulit dijelaskan. Sudah lama sekali tidak ada orang yang masuk ke lembah ini. Ki Patra memperhatikan sekitar lembah. Sepanjang jalan setapak itu pohon-pohon besar berdiri kokoh dengan akar-akar tua yang menjalar keluar dari tanah, seperti tangan-tangan yang merenggut ke udara. Wajar saja siapa yang mau memasuki lembah ini sambil diamati oleh mereka. Mereka dapat merasakan kehadirannya mengawasi mereka dari balik pepohonan. Makhluk-makhluk tak kasat mata menatap dengan penuh perhatian, seakan memperingatkan agar mereka tidak melanjutkan perjalanan ini. Ki Patra yang berjalan di samping Baharia menatap lurus ke depan. Banyak makhluk di sini yang ingin menguji keberanian kita. Baharia mengangguk pelan atas ucapan Ki Patra menghentikan langkah. Biarkan saja, selama mereka tidak mengganggu, kita pun tidak perlu menghiraukan mereka.
Di tengah perjalanan yang sunyi, Ki Patra mendadak melirik ke arah Mbah Arya dengan raut wajah penuh rasa ingin tahu. Terbesit rasa penasaran mendalam di hatinya mengenai tombak Madusena. Ia adalah seorang empu yang telah membuat dan memperbaiki banyak pusaka, dan ia tahu bahwa tombak seperti Madusena bukanlah pusaka sembarangan. Ki Patra menghela nafas kemudian bertanya dengan suara yang nyaris berbisik namun penuh rasa ingin tahu. Arya, boleh aku bertanya satu hal? Mbah Arya menoleh sejenak memberikan anggukan singkat yang mengisyaratkan Ki Patra untuk melanjutkan. Bagaimana bisa tombak Madusena pusaka yang luar biasa itu sampai patah? Apa yang sebenarnya kau hadapi hingga senjata sekuat itu bisa hancur sedemikian rupa? Mbah Arya terdiam sejenak, tatapannya beralih ke ujung lembah yang semakin gelap di depan mereka. Kau benar, Patra. Madusena bukanlah pusaka biasa. Tombak itu menyimpan kekuatan besar yang telah diwariskan turun-temurun. Namun kali ini lawan yang cucuku hadapi bukanlah makhluk sembarangan. Ki Patra tertegun. Ia mengenal Mbah Arya sejak lama dan tahu bahwa temannya ini bukanlah orang yang mudah goyah. Kata-kata itu membuatnya semakin ingin tahu. Makhluk apa yang bisa membuat pusaka sekuat itu hancur? Ada sebuah kerajaan gaib bernama Skorogete. Kerajaan itu dihuni oleh banyak makhluk dari dunia lain. Makhluk-makhluk menakutkan dengan kekuatan di luar dugaan manusia biasa. Salah satu dari mereka membangkitkan sosok legendaris yang selama ini kita anggap hanyalah mitos. Siapa atau makhluk apa yang dibangkitkan mereka? Mbah Arya berhenti melangkah sejenak, pandangannya lurus ke depan penuh keseriusan. Makhluk itu adalah Lembu Suro. Lembu Suro? Kau serius, Arya? Lembu Suro sosok legendaris dengan kekuatan setara dengan dewa di dalam pewayangan. Makhluk itu memiliki tubuh yang kuat bagai baja. Bahkan tombak pusaka pun tidak mampu melukainya ketika Mahendra berhadapan dengannya. Lembu Suro menghancurkan tombak Madusena dengan kekuatan yang luar biasa. Aku tidak bisa membayangkan betapa kuatnya makhluk itu. Aku kira semua legenda tentangnya hanya dongeng, tapi ternyata sejak saat itu kami semakin sadar bahwa dunia ini masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Pusaka sehebat apapun bisa rapuh di hadapan makhluk yang kekuatannya tidak terbayangkan. Rupanya takdir yang harus dijalani cucumu itu begitu berat ya. Ya begitulah, tapi aku selalu percaya kalau dirinya bisa melalui ini semua. Kenapa kau bisa seyakin itu, padahal kau tahu hal buruk akan selalu mengintai kehidupannya? Apa kau tidak merasa khawatir? Mbah Arya tersenyum, pandangannya menerawang ke depan, membayangkan jalan panjang yang harus dilalui Mahendra. Khawatir ya jelas, tapi aku tahu sesulit apapun jalan yang dilaluinya, Tuhan punya rencana terbaik untuk umatnya. Mbah Arya memang tidak bisa untuk selalu berada di sampingnya untuk membantunya. Dalam hati ia hanya bisa berharap pada Sang Pencipta untuk agar semua ini segera berlalu dan Mahendra bisa kembali menjalani hidup sebagai manusia biasa. Kau benar, tapi jangan lupa manusia tidak pernah berjuang sendiri. Aku akan membantu kapanpun dirimu membutuhkannya. Terima kasih Patra, aku menghargainya. Perjalanan mereka berlanjut, suasana di sekitar lembah Sangkarogo semakin terasa mencekam. Udara yang semakin dingin merasuk hingga ke tulang, kabut tebal menutup pandangan mereka. Meski begitu, Mbah Arya dan Ki Patra melangkah tanpa gentar.
Kaki mereka tetap teguh menyusuri jalanan yang semakin sunyi dan kelam. Tiba-tiba dari balik kabut muncul sosok bayangan besar yang menghalangi jalan mereka. Sosok itu tinggi besar, mirip dengan pohon namun dengan tubuh yang tidak wajar, seolah terbuat dari bayangan dan akar-akar yang berkelok-kelok. Mata makhluk itu merah menyala, menatap mereka tajam seakan menyelami isi hati mereka. Mbah Arya dan Ki Patra saling bertukar pandang. Mereka melanjutkan langkah sembari merapalkan doa-doa pelindung. Suara doa yang mengalun lirih itu menggema di udara seolah menjadi perisai yang tak kasat mata. Perlahan makhluk itu memudar kembali menyatu dengan kabut. Makhluk-makhluk di sini rupanya cukup berani. Hanya sedikit uji keberanian. Perjalanan mereka menyusuri lembah semakin terasa sunyi. Sesekali suara angin yang bergemuruh membawa bisikan-bisikan aneh. Suara-suara samar yang terdengar seperti nyanyian ratapan. Pohon-pohon di sekitar mereka berdiri kokoh. Namun tampak tua dan keriput seakan telah menyaksikan berabad-abad kejadian mistis yang tidak pernah diungkapkan. Setelah melewati banyak rintangan, mereka akhirnya tiba di ujung lembah dan melihat desa yang terbengkalai di depan mata mereka. Desa Mandalaya yang dulu hidup kini hanya menyisakan sisa-sisa bangunan yang lapuk. Bangunan-bangunan yang dahulu menjadi pusat aktivitas desa kini terlihat kosong dan ditumbuhi lumut serta tanaman liar. Aku tidak pernah membayangkan desa ini akan menjadi seperti ini. Mereka mulai melangkah lebih dalam ke desa terbengkalai itu. Di sepanjang jalan, rumah-rumah kosong tampak berdiri muram. Beberapa di antaranya seperti menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. Sesuatu yang masih menghuni tempat itu meski tidak lagi berwujud manusia. Setiap langkah mereka terdengar bergema di desa yang sunyi, menambahkan suasana kelam di sekitar mereka. Saat melewati salah satu rumah tua, mereka mendengar suara ketukan pelan dari dalam. Ki Patra berhenti dan menoleh lalu melangkah mendekat untuk memastikan. Namun ketika ia mencoba membuka pintu rumah itu, pintu tersebut terkunci rapat. Hanya suara angin yang terdengar di antara celah-celah kayu yang rapuh. Ada sesuatu di sini yang masih menunggu atau mungkin terjebak. Kita harus hati-hati, tempat ini mungkin sudah dihuni banyak makhluk. Mereka melanjutkan langkah menelusuri jalanan desa yang semakin terasa sunyi dan mencekam. Di tengah desa, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah yang tampak berbeda dari rumah-rumah lainnya. Bangunan itu berdiri kokoh meski sudah termakan usia. Pintu kayu besarnya masih terlihat kuat. Disinilah leluhurku dulu menyimpan bahan-bahan pusaka. Mbah Arya dan Ki Patra saling bertukar pandang, merasa lega sekaligus waspada. Mereka telah tiba di tempat tujuan, namun perjalanan mereka masih jauh dari selesai. Di balik pintu besar itu mungkin terdapat berbagai tantangan dan misteri yang harus mereka hadapi. Mbah Arya dan Ki Patra melangkah masuk ke dalam rumah tua yang dulu dihuni oleh leluhur Ki Patra. Ki Amerta, pintu tua berdiri pelan saat Ki Patra mendorongnya, menampakkan ruang tengah yang dipenuhi dengan bayang-bayang suram. Sebuah kesunyian menguasai ruangan, terasa begitu pekat dan kaku, seolah membawa mereka masuk ke dalam masa lalu yang belum sepenuhnya sirna. Debu tebal menutupi setiap sudut lantai dan barang yang tertinggal. Sementara dinding-dinding tampak retak memperlihatkan usia bangunan yang tidak lagi muda. Ki Patra menghela nafas dalam-dalam, mencoba mengingat kembali arahan yang diberikan oleh orang tuanya dulu. Cerita yang hanya ia dengar sewaktu kecil tentang rumah ini dan tempatnya menyimpan rahasia leluhurnya. Seingatku orang tuaku pernah berkata bahwa bahan-bahan untuk membuat pusaka ada di tempat yang tersembunyi. Mungkin di bagian yang tersembunyi di belakang ruang tengah ini. Mereka mengamati setiap jengkal ruangan, berharap melihat sesuatu yang bisa membantu menemukan bahan pusaka tersebut. Ki Patra melangkah maju, matanya menelusuri setiap dinding dan perabotan tua di ruang tengah. Ada keheningan yang aneh, nyaris menakutkan seolah ada yang mengawasi. Ki Patra berhenti di dekat dinding tua yang tampak memiliki celah-celah di bagian sudutnya. Tangannya menyentuh permukaan dinding itu.
ingin memastikan bahwa ia berada di tempat yang benar. Namun baru saja mereka memusatkan perhatian untuk mengamati dinding tersebut, sebuah dorongan aneh muncul datang dari arah ruangan gelap yang berada di samping ruang tengah. Suasana di sekitar mereka berubah drastis. Aura dingin yang mencekam menyelusup ke dalam tubuh. Mereka saling bertukar pandang, merasakan kehadiran sesuatu yang tidak biasa, sesuatu yang jelas bukan manusia. Mbah Arya merogoh tasbih dari dalam sakunya, menggenggamnya dengan erat untuk berjaga-jaga apabila ada sosok yang menyerang. Hawa mencekam yang mereka rasakan begitu kuat, bukan seperti sosok-sosok tak kasat mata pada umumnya, begitu mencekam dan mengintimidasi. Tetap waspada, Patra. Mungkin di sanalah tempat bahan-bahan pusaka disimpan. Aku merasa seperti didorong untuk masuk ke sana. Mereka berdua kemudian melangkah pelan ke arah ruangan tersebut. Semakin dekat, kehadiran energi gelap semakin terasa. Udara dingin menyelimuti dan tatapan mereka terfokus pada kegelapan yang menyembunyikan ruangan itu. Begitu kaki mereka menginjak ambang pintu, sebuah kilatan muncul dari dalam kegelapan. Menghindar! Beberapa benda tajam seperti keris, tombak, dan pedang yang sudah berkarat melayang keluar dari ruangan, melesat dengan cepat ke arah mereka. Ki Patra dan Mbah Arya sigap bergerak mundur, melompat ke arah pintu untuk menghindari serangan tersebut. Benda-benda tajam itu menghantam dinding di sekitar mereka. Mereka kembali bersiap. Pusaka-pusaka tua itu tidak mungkin terbang dengan sendirinya. Terlebih lagi melesat dengan kuat dan mengarah tepat ke arah mereka. Sudah pasti ada yang mengendalikannya. Terdengar suara tawa yang parau dan penuh kebencian dari dalam ruangan. Suaranya menggema di seluruh rumah. Mereka berdua memperhatikan ke dalam ruangan, dan dari dalam kegelapan itu muncul sosok seorang kakek tua berpakaian Jawa lusuh dengan rambut panjang putih yang tergerai. Matanya gelap, nyaris hitam pekat, dan ia memegang tongkat kayu tua yang tampak berlumut. Mbah Arya segera mengenali sosok itu. Itu adalah sosok yang dilihatnya semalam, yang sempat muncul di hadapannya di tengah desa. Ki Patra sendiri terlihat terbelalak, tidak percaya dengan siapa yang kini berdiri di hadapannya. Ki Jagat Pitu. Tidak heran leluhurmu menyegelnya, Patra. Aura yang terpancar darinya begitu besar. Mbah Arya memahami kekuatan besar yang ada di hadapan mereka sekarang. Ki Amerta tidak mungkin memutuskan untuk menyegelnya ketimbang mengalahkannya. Jika dirinya tidak memiliki kekuatan besar, jika Ki Jagat Pitu menyeringai, gigi-giginya yang terlihat tajam dan kotor. Jadi kalian datang untuk mengganggu ketenanganku lagi. Berani-beraninya kalian mencoba mengambil bahan-bahan pusaka itu untuk menyegelku kembali. Ki Patra tertegun, mendadak tersadar bahwa kehadiran Ki Jagat Pitu di tempat ini bukanlah kebetulan. Sosok itu ada untuk mencegah mereka mengambil bahan yang dibutuhkan untuk menyegel kekuatan jahatnya, kekuatan yang bersemayam di lembah Sangkarogo. Kau tidak seharusnya berkeliaran di dunia ini, Ki Jagat. Mbah Arya menatap sosok tua itu dengan tajam. Dendam lama antara kau dan Ki Amerta sudah berlalu menjadi sejarah. Mengapa kau terus mengusik keturunannya dan desa Mandalaya? Ki Jagat Pitu hanya tertawa keras dengan sinis. Ia mengangkat tongkatnya mengarahkannya pada mereka berdua. Amerta telah mengambil segalanya dariku dan kini kalian ingin mengulangi itu lagi. Tidak akan aku biarkan itu terjadi. Demi tua itu segera merapal mantra dan pusaka-pusaka tua yang sebelumnya menyerang mereka kembali bergerak. Dugaan Mbah Arya terbukti benar. Serangan itu dikendalikan oleh kekuatan ilmu hitam Ki Jagat Pitu. Dia hendak menyerang lagi. Mbah Arya memperhatikan pergerakan pusaka-pusaka tua yang kini melayang di udara. Ujung-ujung runcing pusaka berkarat itu terarah langsung pada mereka. Patra, kita mundur. Mereka sadar ruangan ini terlalu sempit untuk pertempuran seperti ini. Pergerakan mereka akan terhambat oleh dinding-dinding sempit di sekitarnya.
Kalian pikir bisa lari dariku? Dengan sekali kibasan tangan, seluruh pusaka berkarat itu melesat dengan cepat mengejar Mbah Arya dan Ki Patra yang sedang berlari mencari tempat terbuka. Patra, menjauh sedikit dariku. Mbah Arya segera berbalik bersiap menghadang serangan yang datang. Ia melafalkan mantra, memperkuat kedua tangannya dengan energi batin. Tanpa ragu ia menghantam setiap pusaka yang melesat ke arahnya. Suara dentingan logam terdengar saat tinjunya bertemu dengan bila-bila pusaka tua itu. Namun serangan Ki Jagatpitu seolah tidak ada habisnya. Setiap pusaka yang terpental kembali melayang menyerang Mbah Arya, kecuali beberapa yang memang sudah rapuh dan hancur saat terkena tinjunya. Mbah Arya tetap bertahan menangkis setiap pusaka yang menyerangnya. Namun usia yang tidak lagi muda membuatnya mulai kewalahan. Serangan demi serangan terus mengarah padanya, memaksa Mbah Arya untuk mempertahankan posisinya tanpa jeda. Di sisi lain, Ki Patra yang memperhatikan situasi ini mulai menyadari sesuatu. Ia segera mendekati Mbah Arya. Arya, pusaka-pusaka itu harus dihancurkan. Mbah Arya mengangguk memahami isyarat Ki Patra. Ia melompat mundur sedikit untuk menjauhi pusaka-pusaka yang melayang di udara sambil merapal sebuah mantra. Dari ambang pintu ruangan, Ki Jagatpitu menatap mereka dengan pandangan tajam. Kau pikir tinjumu itu cukup untuk menghentikan seranganku? Kita lihat saja. Ki Jagatpitu mengalihkan pandangannya ke arah Ki Patra yang merapal mantra sambil menggenggam kalungnya erat. Wajah demi tua itu menegang, tampaknya menyadari sesuatu dari tindakan Ki Patra. Mbah Arya yang baru saja selesai merapalkan ajian pamungkasnya merasakan sesuatu yang menyelubungi tubuhnya, meningkatkan kekuatan ajian Braja Musti yang ia miliki. Bagus, Patra. Dengan satu gerakan mantap, Mbah Arya melayangkan tinju Braja Mustinya yang kini diperkuat oleh mantra Ki Patra. Sebuah gelombang energi seperti badai menghantam seluruh pusaka yang melayang di hadapannya. Suara ledakan menggema di ruangan itu menghancurkan pusaka-pusaka tua yang dikendalikan Ki Jagatpitu menjadi kepingan-kepingan kecil. Tiba-tiba sebuah bayangan berkelebat dari arah Ki Jagatpitu melesat dengan kecepatan tinggi. Sebelum sempat menyadari, Mbah Arya terpental beberapa meter ke belakang. Sebuah serangan keras menghantam perutnya. Arya! Ki Patra terkejut melihat sahabatnya terhempas. Tanpa berpikir panjang, Ki Patra segera berlari menghampiri Mbah Arya, melewati kepulan debu yang berterbangan dan menutupi pandangannya. Tubuh Mbah Arya tampak terbaring tidak bergerak dengan mata terpejam, nafasnya tertahan. Tidak ada tanda-tanda pergerakan di dadanya, seolah tidak ada lagi kehidupan dalam dirinya. Arya, kau baik-baik saja. Ki Patra panik, suaranya serak dan penuh kekhawatiran, namun tidak ada jawaban dari Mbah Arya. Rasa panik mulai menguasai Ki Patra yang mengguncang tubuh sahabatnya berharap ada respon. Saat debu mulai mereda, Ki Patra menunduk, wajahnya penuh keputusasaan melihat sahabatnya yang terbaring lemas. Patra, sakit. Ki Patra tersentak, terkejut mendengar suara lemah dari Mbah Arya yang menghela nafas lega, menyadari sahabatnya masih hidup. Apa yang terjadi, Arya? Apa kau terluka? Ki Patra cemas, matanya meneliti tubuh Mbah Arya untuk mencari sumber rasa sakitnya. Dengkul, Patra. Ki Patra segera memeriksa lutut Mbah Arya, namun tidak menemukan luka atau memar. Ia berpikir mungkin ini luka dalam yang tidak terlihat. Ada apa, Arya? Lututmu patah. Bukan lututku, Patra, tapi lututmu yang menjepit tanganku. Mbah Arya mencoba menarik tangannya yang tertindih. Sadar akan kekeliruannya, Ki Patra buru-buru mengangkat lututnya. Wajahnya merah padam karena malu. Maaf, Arya, aku terlalu panik tadi. Aku kira aku tidak akan mati semudah itu, Patra. Kenapa tadi kau terpejam dan seperti tidak bernapas? Lawang banyak debu bisa-bisa aku kelilipan dan sesak napas. Maka dari itu aku terpejam dan menahan napas. Mendengar kata-kata itu, wajah Ki Patra berubah menjadi masam. Ia lupa betapa Mbah Arya selalu sulit ditebak, sama seperti saat mereka masih muda dulu.
Lalu mengapa tiba-tiba kau terlempar? Ki Patra bingung, tidak mungkin Mbah Arya acting sampai terjengkang seperti itu. Mbah Arya tidak langsung menjawab. Ia mengangkat tangannya dengan santai dan menunjuk ke arah Ki Jagatpitu yang tampak murka dengan lengan kanannya yang kini tergantung lemah. Keadaan ini membuat Ki Patra benar-benar bingung, terlebih lagi mengingat bagaimana sebelumnya Mbah Arya tiba-tiba terlempar. Apa yang terjadi? Kenapa tangan Ki Jagatpitu yang terluka sedangkan kau tidak berdampak apapun? Karena ini. Mbah Arya menunjuk sabuk kepala naga yang ia pinjam dari ruang pusaka Ki Patra. Ki Patra terbelalak, entah ini keberuntungan atau memang kemampuan dari sabuk itu. Seingatnya sabuk itu tidak memiliki keistimewaan apapun. Maka dari itu Ki Patra mau meminjamkannya. Dia memukulku di bagian perut namun terkena kepala sabuk ini. Setelah Mbah Arya melancarkan serangan untuk menghalau serangan Ki Jagatpitu, ia tidak menyadari kalau Ki Jagatpitu tiba-tiba melesat menghantamkan tinjunya ke arah perutnya hingga membuatnya terpental beberapa meter. Namun anehnya ia tidak merasakan sakit apapun dan hanya terpental saja. Sebaliknya justru Ki Jagatpitu yang menerima luka. Sejenak Ki Patra terdiam, masih tidak percaya dengan apa yang sedang terjadi. Sementara itu Ki Jagatpitu terlihat kesal dengan serangan yang ia lancarkan tidak memberikan dampak apapun. Ia mengusap tangannya yang patah dan seketika kembali normal kembali. Jangan merasa bangga, kau hanya beruntung. Tapi keberuntungan itu tidak akan terulang kembali. Ki Jagatpitu menerjang Mbah Arya lagi, berniat untuk menyerang seperti sebelumnya. Namun kali ini Mbah Arya sudah lebih siap. Tinju Ki Jagatpitu pun ia tangkis ke samping dengan tangan kirinya, lalu membalas tinjunya dengan tangan kanannya tepat di wajah Ki Jagatpitu, membuatnya terdorong mundur. Patra, cari benda yang kita butuhkan. Aku akan menahan demit kakek ini. Ki Patra terdiam menatap Mbah Arya dengan keraguan yang jelas. Pertarungan antara Mbah Arya dan Ki Jagatpitu bukanlah sesuatu yang biasa. Bahkan bisa dikatakan sangat berbahaya. Meski yakin dengan kemampuan Mbah Arya, Ki Patra tetap tidak bisa menutupi kekhawatirannya. Tapi Arya, Ki Jagatpitu bukanlah sosok sembarangan. Aku yakin ada alasan kenapa leluhurku memilih untuk menahannya di lembah Sangkarogo. Jangan khawatir Patra, aku ini bukan orang tua yang gampang dirobohkan. Ki Patra menghela nafas. Menyadari bahwa dirinya tidak punya alasan lagi untuk ragu, Ki Patra akhirnya mengangguk. Ia tahu Mbah Arya bukanlah orang yang akan kalah begitu saja. Baiklah, pastikan dirimu untuk tidak mati sebelum aku memperbaiki tombak milik cucumu itu. Ki Patra sedikit berat mengucapkannya, namun tidak ada pilihan lagi. Ia harus mencari bahan yang dibutuhkan untuk membuat pusaka Patram kembali. Teror lembah Sangkarogo harus secepatnya dihentikan. Ki Patra melangkah mundur meninggalkan Mbah Arya yang bersiap menghadapi serangan Ki Jagatpitu yang tampak semakin murka. Jangan kau pikir bisa lari dariku. Mbah Arya menerjang maju melepaskan rangkaian serangan bela diri yang sudah lama menjadi ciri khasnya. Lawanmu adalah aku. Tinjunya melayang, namun Ki Jagatpitu menangkis setiap serangan dengan lengan dan sikutnya. Keduanya bertarung sengit saling adu kekuatan. Ki Patra beranjak pergi menuju ruangan di mana ia merasakan dorongan kuat untuk mencari bahan yang mereka butuhkan. Suara benturan dari pertarungan antara Mbah Arya dan Ki Jagatpitu bergema di belakangnya. Ki Patra menelusuri setiap sudut ruangan dengan seksama, mencari sesuatu yang tampak seperti tempat penyimpanan atau tanda-tanda lain yang bisa mengarahkannya pada ruangan di mana bahan-bahan untuk membuat pusaka berada. Keheningan yang pekat menyelimuti ruangan itu seolah menyimpan rahasia besar yang telah lama terkubur. Ki Patra terus melangkah di lorong-lorong berdebu. Suara gemuruh pertempuran antara Mbah Arya dan Ki Jagatpitu makin lama makin sayup di belakangnya. Di ujung lorong ia menemukan sebuah pintu yang tampak tua dan kokoh, tertutup rapat oleh beberapa ukiran. Apa ini mantra penjaga? Tulisan mantra-mantra itu tampak kuat dan rumit dan sepertinya telah dipasang oleh leluhurnya terdahulu yang ingin memastikan bahwa ruangan ini tidak bisa dimasuki oleh sembarang orang.
baik manusia maupun makhluk gaib. Saat ia mendekat, Ki Patra merasakan kalung batu warisan keluarganya yang tergantung di lehernya terasa hangat. Seolah merespon keberadaan ruangan itu, ia segera menyadari bahwa kalung ini diwariskan oleh leluhurnya, bukan hanya sebagai lambang kebesaran keluarga Wongso, tetapi mungkin juga sebagai kunci untuk memasuki tempat-tempat yang dijaga oleh keluarganya. Ki Patra menatap kalung batu itu dan melafalkan doa singkat, berharap itu bisa membantunya menemukan cara membuka segel-segel yang melingkupi pintu besar ini. Ketika ia mendekatkan kalung batu ke salah satu segel, tulisan di segel itu tampak bereaksi. Satu persatu segel mulai memudar. Namun hanya sebagian. Ki Patra berhenti sejenak, menyadari bahwa ini tidak semudah yang ia bayangkan. Segel yang lain tidak kunjung pudar meskipun kalung batu itu sudah menyentuhnya. Kenapa mantra yang lain tidak hilang? Ki Patra bingung, matanya kembali menelisik setiap tulisan yang tertera. Ia mulai membaca mantra yang tertulis di segel-segel tersebut dengan teliti dan menemukan sebuah petunjuk kecil. Hanya mereka yang mengingat asalnya yang dapat melampaui batasnya. Kalimat itu membaca berpikir hingga akhirnya menyadari maksudnya. Ia harus menyebutkan nama leluhurnya. Keluarga Wongso. Ki Patra mengangkat kalung batu itu dengan suara tegas. Ia berkata, "Aku Patra dari keluarga Wongso, pemilik hak untuk memasuki ruangan ini." Perlahan-lahan segel terakhir memudar dan pintu besar itu terbuka, memperlihatkan ruangan yang gelap gulita di baliknya. Ki Patra menyalakan lampu minyak yang ia bawa sebagai penerangan. Setelah pintu terbuka sepenuhnya, ia melangkah masuk dengan hati-hati. Cahaya lampu minyaknya menerangi rak-rak kayu yang penuh dengan berbagai bahan pusaka. Tumpukan batu-batu berwarna-warni, potongan kayu yang sepertinya berasal dari pohon-pohon kuno, serta berbagai logam yang mengkilap memenuhi ruangan tersebut. Beberapa benda tampak berkilauan, sedangkan yang lain memancarkan energi kuat yang terasa hingga ke tulang. Ki Patra mencoba menahan kegembiraan dan kecemasannya. Ia tahu bahwa hanya ada satu atau dua bahan saja yang harus ia ambil. Tapi dengan begitu banyaknya pilihan, ia merasa bingung menentukan mana yang paling cocok untuk memperbaiki tombak Madusena dan membuat pusaka patrem. Saat ia melihat-lihat, matanya tertuju pada sebuah gulungan kertas usang di salah satu rak yang berada di sudut ruangan. Gulungan tersebut diselimuti debu tebal, tapi ada tulisan di permukaannya yang jelas. Wongso, nama keluarganya terpampang dengan jelas, membuat jantung Ki Patra berdetak lebih cepat. Penasaran, ia mengambil gulungan itu dan membukanya. Gulungan ini terlihat seperti sebuah pesan. Ki Patra mengamati setiap tulisan yang ada. Dalam gulungan tersebut terdapat tulisan dari leluhurnya, Ki Amerta Wongso, yang berisi pesan khusus untuk penerusnya. Aku tahu kalau keturunanku akan kesini, dan jika engkau membaca pesan ini, maka keadaan telah mendesak yang berhubungan dengan lembah Sangkarogo. Namun ketahuilah, pusaka itu bukanlah solusi abadi untuk menghentikan ancaman dari lembah Sangkarogo. Ki Jagatpitu, makhluk angkara yang dulu kukunci, tidak seharusnya terus dibiarkan hidup. Pusaka patrem hanyalah penahan sementara. Cara untuk mengakhiri teror ini selamanya adalah dengan menghancurkan raga asli Ki Jagatpitu. Aku sendiri tidak yakin di mana raganya disembunyikan, tapi ada petunjuk di lembah ini yang mungkin bisa engkau temukan. Periksalah dengan hati-hati dan waspadalah terhadap tipuan ilusi yang ia ciptakan. Ingatlah, hanya dengan menghancurkan tubuh aslinya engkau akan menghentikan kekuatannya untuk kembali. Ki Patra berhenti sejenak, meresapi setiap kata yang dituliskan oleh leluhurnya. Dirinya mulai menyadari mungkin ini ada hubungannya mengapa nama lembah itu disebut lembah Sangkarogo. Jika diartikan sangkar merajuk pada sesuatu yang terkurung, dan rogo bisa diartikan raga atau tubuh. Apa mungkin rogo Ki Jagatpitu terkurung di satu tempat di lembah Sangkarogo? Ia kembali memperhatikan tulisan yang berada di gulungan tua itu, berharap menemukan petunjuk lainnya dari Ki Amerta.
Jika kau ingin mengambil sesuatu di tempat ini, aku sudah menyediakan bahan yang khusus untukmu. Sebuah batang besi ringan di dalam peti kecil di sudut ruangan. Benda itu dibuat dari logam khusus yang paling ampuh melawan kekuatan gelap seperti yang dimiliki Ki Jagatpitu. Ingatlah, keberuntungan tidak selalu berpihak pada mereka yang bergantung pada kekuatan pusaka, tapi pada mereka yang bijak dan berhati-hati. Selesai membaca pesan tersebut, Ki Patra segera mencari peti yang disebutkan oleh Ki Amerta. Di sudut ruangan tersembunyi di balik tumpukan benda lainnya, ia menemukan peti kecil yang terlihat sederhana namun terkunci rapat. Dengan hati-hati ia membuka peti itu dan menemukan batang besi yang dimaksud. Batang besi itu terasa ringan di tangan tetapi mengeluarkan pancaran yang luar biasa kuat. Logamnya tampak berwarna keperakan, berbeda dari logam biasa dan terasa dingin seperti menyimpan kekuatan misterius di dalamnya. Ki Patra merasa lega dan penuh keyakinan setelah menemukan batang besi itu. Ia sadar bahan ini sangat istimewa dan kemungkinan besar bisa membantu menghadapi Ki Jagatpitu. Sebelum meninggalkan ruangan, Ki Patra kembali melirik gulungan pesan dari Ki Amerta. Di bagian bawah pesan ada satu petunjuk tambahan yang tertulis dengan tinta yang mulai pudar. Periksalah seluruh lembah untuk menemukan jejak tubuh asli Ki Jagatpitu. Ia hanya melepas rohnya sedangkan raganya tetap tersembunyi. Ki Jagatpitu gila akan keabadian hingga menggunakan ilmu terlarang. Meski aku belum sempat menemukannya, mungkin engkau bisa. Di tengah lembah Sangkarogo ada sebuah gua yang dulu sering Ki Jagatpitu datangi. Aku tidak sempat memeriksanya karena keadaan desa saat itu sedang penuh kekacauan. Aku harap dirimu bisa mengakhiri ini semua hanya dengan kehancuran raganya. Maka bayang-bayangnya tidak akan lagi mampu menebar ancaman. Detak jantung Ki Patra semakin cepat. Harapan Ki Amerta seolah memberinya beban puluhan kilo di pundaknya. Ini tidak semudah yang disampaikan Ki Amerta. Ki Jagatpitu pastinya tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun ada kebenaran yang membuatnya menguatkan diri untuk melakukannya. Ki Jagatpitu harus dihentikan selamanya agar desa tidak dihantui teror lagi. Aku harus menemukan raga itu dan mengakhiri Ki Jagatpitu. Setelah memastikan batang besi pusaka sudah aman di genggaman dan pesan leluhurnya tersimpan baik, Ki Patra menutup peti dan bersiap meninggalkan ruangan. Ia kembali memeriksa sekeliling, memastikan tidak ada satupun yang tinggal. Langkahnya tegas namun dihiasi kecemasan yang dalam tentang apa yang mungkin akan terjadi selanjutnya. Di kejauhan dentuman dan benturan pertarungan antara Mbah Arya dan Ki Jagatpitu terus terdengar menggema di seluruh rumah tua itu. Ki Patra mempercepat langkahnya keluar dari ruangan, menggenggam erat batang besi yang diharapkan mampu menjadi kunci untuk menghentikan Ki Jagatpitu. Ketika sampai di tempat pertarungan, pendengarannya langsung tertuju pada Mbah Arya yang masih bertahan melawan serangan Ki Jagatpitu. Meskipun tampak letih, Mbah Arya terus mengerahkan seluruh tenaganya menghadapi Ki Jagatpitu yang terlihat semakin beringas. Arya, aku sudah mendapatkan yang kita perlukan. Mbah Arya menoleh lalu tersenyum meskipun wajahnya dibasahi peluh dan nafasnya berat. Bagus sekali Patra. Sekarang kembalilah ke desa. Aku akan menahan mereka di sini. Maksudmu apa Arya? Aku tidak akan meninggalkanmu. Ia melangkah mendekat namun langkahnya terhenti saat matanya menangkap pemandangan di belakang Ki Jagatpitu. Sosok-sosok gaib yang menyeramkan tampak berjajar menunggu aba-aba dari Ki Jagatpitu untuk menyerang mereka. Ki Patra terdiam, langkahnya melambat, menyadari bahwa Mbah Arya benar, mereka tidak akan membiarkan keduanya pergi tanpa perlawanan. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi berdua, Patra. Salah satu dari kita harus menahan mereka agar yang lainnya bisa membawa bahan ini kembali ke desa. Ki Patra menggeleng, sulit menerima kenyataan bahwa ia harus meninggalkan Mbah Arya sendirian menghadapi Ki Jagatpitu beserta barisan makhluk gaib yang siap membantunya. Dalam hatinya, ia tahu resiko yang dihadapi Mbah Arya. Pertarungan melawan makhluk gaib seperti Ki Jagatpitu yang memiliki kekuatan besar hampir mustahil untuk dimenangkan seorang diri. Tidak Arya, aku tidak akan meninggalkanmu sendirian di sini. Jika memang kita harus mati, lebih baik kita mati bersama di sini.
Ki Jagatpitu tertawa puas, tawa yang penuh kemenangan dan keangkuhan. Seolah tahu bahwa ia telah menguasai situasi. Dengan tangan terentang lebar, ia berbicara dengan nada mengejek, mencoba membuat Ki Patra dan Mbah Arya semakin putus asa. Bagus sekali, mati bersama saja kalian di sini. Dengan begitu aku tidak perlu repot lagi untuk mengumpulkan nyawa. Namun Mbah Arya tetap berdiri tegap, tatapannya tidak tergoyahkan. Ia menoleh pada Ki Patra dengan pandangan serius. Patra, kau tahu ini bukan tentang memilih siapa yang tinggal atau siapa yang pergi. Ini tentang memastikan desa dan semua orang yang ada di sana. Dengan batang besi itu kau punya kesempatan menghentikan semua ini. Ki Patra masih ragu, sorot matanya menyiratkan dilema antara meninggalkan Mbah Arya atau bertahan bersamanya. Di satu sisi ia ingin percaya pada sahabatnya, namun di sisi lain sebagai kepala desa sekaligus penerus keluarganya, untuk menjaga desa tidak bisa diabaikan. Arya, Patra, kita sudah melalui banyak hal bersama. Percayalah, aku sudah siap menghadapi apapun yang ada di sini. Jika kau benar-benar mempercayai kulakukan ini, bawa batang besi itu kembali ke desa dan lakukan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kita. Setelah beberapa saat hening, Ki Patra akhirnya mengangguk meski matanya masih menyiratkan kekhawatiran yang mendalam. Tanpa berkata lagi, ia membalikkan badan dan berlari keluar dari tempat itu, membawa serta batang besi yang menjadi harapan mereka untuk menghentikan kekuatan Ki Jagatpitu selamanya. Begitu Ki Patra mulai menjauh, Mbah Arya menghela nafas panjang dan menatap Ki Jagatpitu yang kini mendekat dengan pandangan penuh kebencian. Aku tidak akan membiarkan kalian lari begitu saja dari sini. Serang mereka! Ki Jagatpitu memberi isyarat pada makhluk-makhluk gaib yang berdiri di belakangnya. Mbah Arya menatap para makhluk itu dengan tatapan tenang, kemudian dengan penuh konsentrasi ia mengambil posisi duduk bersila. Kedua tangannya menyatu dalam sikap berdoa, tasbih tergenggam erat di antara jemarinya. Lantunan doa mulai terdengar dari mulutnya, memenuhi udara dengan getaran sakral. Tak lama kemudian dari tanah di sekeliling Ki Jagatpitu muncul rantai-rantai bercahaya yang menjulang dan membentuk kerangkeng. Kerangkeng Sukma, tidak mungkin. Kau benar-benar menggunakan ilmu itu. Ilmu ini dikenal sebagai salah satu ajian sakti yang paling sulit dikuasai. Menciptakan kurungan sakral yang mampu mengurung makhluk apapun, termasuk sosok gaib sekuat Ki Jagatpitu. Namun harga yang harus dibayar untuk menggunakan ilmu ini tidak ringan. Pengguna kerangkeng Sukma harus mengorbankan energinya secara penuh, membiarkan Sukma mereka sebagai daya penopang kurungan ini, sehingga mereka tidak lagi bisa bergerak. Suara lonceng terus mengikuti setiap langkah yang aku ambil. Bagai pengembala sapi yang sedang mengiringi ternaknya ke kandang, aku sengaja menggantung lonceng pemberian Ki Patra di celanaku, supaya lebih mudah untuk menggunakannya jika terjadi sesuatu. Aku bersama Kuncoro dan dua orang suruhan Ki Patra, Darto dan Karno, sedang menuju pos jaga untuk mengamati desa. Desa Mandalaya memang sesunyi ini ya, Mas? Tanyaku pada Mas Darto yang berjalan di sampingku, padahal baru pukul 6:30. Tapi suasana sudah seperti tengah malam, benar-benar tidak ada kehidupan seperti desa pada umumnya. Biasanya banyak anak-anak yang bermain ataupun warga yang ingin ke warung. Tapi karena desa sedang dalam keadaan penuh teror seperti ini, mereka tidak diperbolehkan untuk keluar rumah saat petang oleh Ki Patra. Takut ada korban lagi, Mas. Memangnya sudah banyak korbannya, Mas? Darto menaruh senter di ketiaknya, lalu mengangkat kedua tangannya menghitung dengan 10 jari. Aku tertegun ia melakukan itu. Darto menoleh ke arahku seraya mengangkat jumlah korban dengan jarinya. Sudah 4 orang, Mas. Darto menunjukkan 4 jarinya ke arahku yang menyeringai. Aku hanya menyipitkan mata ke arahnya. Jika hanya 4 orang, kenapa harus menghitungnya menggunakan 10 jari? Kalau cuma 4, kenapa ngitungnya pakai 2 tangan, Mas?
Beruntung dia lebih tua dariku. Kalau saja seumuran, sudah aku keluarkan jurus Walang Sungsang padanya. Bercanda dikit supaya lebih kenal. Tiba-tiba terdengar suara seperti seseorang yang mengecap. Aku berpaling ke arah suara itu berasal. Di samping Mas Karno, sesosok makhluk gondrong sedang asik memakan pisang godong. Kutu kupret, jangan dihabisin sendirian pisangnya. Lawang cuma satu ya. Awas kamu kalau dihabisin. Kami tiba di pos jaga yang diterangi lampu kuning. Aku memeluk tubuh. Hawa di tempat ini terasa lebih dingin. Mungkin karena berdekatan dengan hutan. Dingin ya mas? Iya mas, hawanya dingin banget di sini. Sebentar, tak nyalain tunggu supaya hangat. Di dalam pos, Kuncoro dan Mas Darto membuat minuman hangat bermodalkan termos kecil yang dibawanya. Aku memperhatikan sekitar, hanya cahaya lampu rumah warga yang terlihat samar di sini. Kabut ini benar-benar mengaburkan pandangan. Kira-kira Mbak Arya dan Ki Patra kapan pulangnya ya? Entah mengapa sejak tadi aku tidak bisa meredam rasa kekhawatiranku. Tidak seperti biasanya yang cenderung legowo. Mungkin tengah malam mas baru akan pulang. Minum dulu tehnya biar hangat. Iya mas, terima kasih. Mas Karno kembali membawa beberapa batang kayu dari belakang pos ini. Ia menyusun kayu itu di depan pos. Kuncoro yang baru selesai ikut bergabung duduk di depan perapian yang dibuat Mas Karno. Memangnya desa ini dan desa yang dulu jaraknya jauh ya mas? Kami sendiri tidak tahu seberapa jauh jaraknya. Sejak lahir desa sudah di sini, seluruh warga juga diperingatkan untuk tidak menginjakkan kaki di Lembah Sangkar. Apa semengerikan itu Lembah Sangkarogo sampai-sampai tidak ada yang diizinkan untuk memasukinya? Kalau kata simbahku mungkin ke sana bisa sampai 3 jam perjalanan. Jauh juga ya mas? Kuncoro menyomot gedang godok, tidak ingin kehabisan. Aku segera menyomotnya juga. Aku berdiri berjongkok di depan perapian, mencoba mengalihkan rasa khawatirku. Aku merasa aneh dengan diriku sendiri. Baru kali ini aku merasakan kekhawatiran seperti ini. Wes gak usah dipikirin ya. Mbah Arya ki dulunya centeng desa. Ada benarnya juga yang dikatakannya. Mbah Arya mungkin sudah tua, tapi kekuatannya tidak perlu diragukan. Saat dirinya serius, bisa berubah seperti monster yang menakutkan. Aku menghela nafas panjang, mencoba menanamkan kepercayaan itu dalam benakku. Khawatir saja tidak akan mengubah apapun. Lebih baik ku kirimkan doa untuk keselamatannya. Malam semakin larut, kulihat bulan mulai tertutupi awan hitam. Tanda sebentar lagi mungkin hujan akan turun. Aku melayangkan pandangan ke sekeliling desa, mencari tanda-tanda kehidupan lain. Namun yang ada hanya kesunyian mencekam. Bahkan suara jangkrik dan kodok pun lenyap, membuat suasana semakin tidak nyaman. Lebih baik kita keliling desa dulu sebelum hujan turun untuk memastikan tidak ada warga yang masih berkeliaran. Mas Darto memecah keheningan. Dengan langkah hati-hati kami mulai menyusuri jalan setapak desa yang sudah lenggang. Lampu-lampu rumah yang biasanya terlihat dari kejauhan kini makin samar tertutup kabut. Setiap langkah terdengar jelas di jalanan yang sepi. Sesekali aku dan Kuncoro bertukar pandang, seolah membaca keresahan di wajah masing-masing. Meski tidak diucapkan, kami berdua tahu betul bahwa ada perasaan ganjil yang menyelimuti malam ini. Di tengah perjalanan, tiba-tiba dari arah kiri terdengar suara samar seperti desahan seseorang. Kami semua berhenti menajamkan pendengaran. Suara itu semakin lama semakin jelas, seperti suara seseorang yang sedang menarik nafas dengan berat. Apa itu? Kami mengarahkan senter ke arah sumber suara, namun yang terlihat hanyalah bayangan gelap pepohonan. Suara itu hilang secepat datangnya, meninggalkan kami dalam kebingungan dan sedikit rasa takut. Iyo lanjut, jangan berhenti terlalu lama di sini. Kami melanjutkan langkah, mempercepat langkah kaki, merasa lebih lega begitu meninggalkan area tersebut. Kabut mulai semakin tebal menutupi pandangan di depan. Jangan sampai ada warga yang keluar itu saja. Kami berempat berkeliling desa, memeriksa setiap sudut yang ada dengan cermat.
Suara lonceng di pinggangku berbunyi di setiap langkah, menambah kesan sedikit horor dalam keheningan malam. Jalanan desa begitu sunyi dan hawa dingin mulai menyusup, seolah-olah desa Mandalaya benar-benar sepi. Tidak seperti desa biasanya, padahal belum tengah malam, tapi suasananya sudah seperti tengah malam buta. Tiba-tiba suara aneh terdengar di belakang kami, membuat langkah kami berhenti spontan. Bau tidak sedap mulai tercium, semakin lama semakin menyengat. Aku mengerutkan kening, firasat buruk mulai muncul. Kulihat Mas Darto dan Mas Karno juga menatap sekeliling dengan tatapan waspada. Bau apa ini ya, Mas? Biasanya kalau ada bau-bau aneh yang muncul tiba-tiba, itu pertanda makhluk halus dekat dengan kita. Kadang baunya mirip singkong bakar, kentang atau semacamnya. Bau yang tiba-tiba muncul tanpa sebab. Ora usah mikir ngono, mungkin cuma bau yang kebawa angin. Ya sudah Mas, mari kita lanjut saja. Bisa jadi memang cuma bau yang terbawa angin. Kami kembali melanjutkan langkah dengan hati-hati, rasa waspada tetap membayangi pikiran. Bahkan suara daun kering yang terinjak oleh langkah kami membuat kami menoleh bersamaan, hasil dari ketegangan dan kata-kata Mas Karno tadi. Langkah kami kembali terhenti saat suara aneh tadi terdengar lagi. Kali ini suara itu terdengar seperti desisan lirih yang seakan tertahan. Bau tidak sedap itu pun semakin tajam menusuk hidung. Mas Karno dan Mas Darto segera mendekat, wajah mereka memperlihatkan rasa takut yang tidak terelakkan. Aku pun merasakan hal yang sama. Sementara Kuncoro tampak tegang menoleh ke arah yang berlawanan denganku. Iki sebenarnya bau demet apa ya? Aku merasa ada yang tidak beres. Kami saling berpandangan, tapi Mas Darto dan Mas Karno hanya membalas dengan gelengan kepala. Tanda mereka juga tidak tahu jawabannya. Aku mulai penasaran. Setan apa yang membawa bau memusingkan seperti ini? Dengan kesal aku menggenggam lonceng kecil di pinggangku, berusaha mempertajam penciuman, mencoba mencari sumber bau ini. Zawis, tidak usah diurusi, kita pergi saja. Tidak Mas, aku mau lihat setan apa sebenarnya yang mengikuti kita. Aku berbalik terus mengikuti arah bau tidak sedap itu yang semakin lama semakin ketara. Mirip bau pisang godok, sekilas aku melirik ke arah Kuncoro dan melihat jari-jari kakinya yang bergerak-gerak tidak tenang. Seperti orang yang sedang menahan sesuatu. Aku menegakkan tubuh menyadari sesuatu. Sekarang aku tahu dari mana asal bau dan suara aneh ini. Aku berkecak pinggang, bau itu berasal dari makhluk gondrong yang berada di sebelah Mas Karno. Kutu kupret, kamu mau ngaku atau tadi tahu bun-bunmu? Aku mengepalkan tangan menatap Kuncoro dengan mata menyipit. Kuncoro langsung menoleh, nyengir lebar dengan dahi yang basah oleh keringat. Mas Darto dan Mas Karno mengikuti arah pandangku, menyadari sumber bau sebenarnya. Lah, jadi bau ini dari kamu, Coro? Maaf ya, Mas, ini perut nggak bisa diajak kompromi. Aku udah tahan, tapi tetap aja keluar. Kayaknya aku butuh WC. Mas Karno tertawa kecil namun buru-buru menutup hidung dan menjauh darinya. Kalau begini mending kamu ke kali aja buat buang air. Jaraknya tidak jauh dari sini, sekalian kita bisa balik lagi ke pos. Tanpa pikir panjang, Kuncoro mengangguk cepat. Setuju ya, ayo kita ke kali. Tuman, kenapa nggak bilang dari tadi kalau memang mules? Bukannya malah diam segala. Kami melanjutkan langkah, namun kali ini dengan sedikit lebih cepat dari sebelumnya. Sambil sesekali mendengar desahan lega dari Kuncoro yang akhirnya bisa segera mengatasi masalah perutnya. Begitu tiba di tepi kali, kami melihat sebuah jembatan dari seng yang sudah lama didirikan oleh warga setempat. Mas Darto menunjuk ke arah jembatan tersebut. Nah, di situ saja, Coro. Kami tunggu di sini. Kami berhenti sekitar 15 meter dari jamban. Mas Karno dan Mas Darto mencari tempat duduk di dekat batang pohon asam besar yang berdiri kokoh di pinggir kali. Tak jauh dari jamban, pohon asam itu menjulang tinggi dan bayangannya yang gelap menambah kesan seram di sekitarnya. Kata orang-orang, pohon asam ini ada penunggunya.
Ah, Karno jangan ngomong gitu di depan Reza lagian, itu kan baru katanya. Aku berusaha mengabaikan ucapan Mas Karno, tapi tetap saja pandanganku sesekali melirik pohon asam itu, kesan mencekam mulai merayap lagi. Namun perhatian kami tiba-tiba teralihkan oleh suara dari arah jamban, suara Kuncoro yang tampaknya sedang mengalami pertarungan berat dengan perutnya. Sepertinya temanmu sedang bekerja keras, Yosa. Memang sudah kebiasaannya begitu, Mas. Suka nyusahin. Di tengah obrolan tiba-tiba aku merasa ada sesuatu yang jatuh di kepalaku. Seperti tetesan air, refleks aku meraih bahu Mas Darto dan Mas Karno yang duduk di sampingku, membuat mereka ikut tersentak kaget. Ada apa sih? Gak tahu Mas, tadi rasanya kayak ada air yang menetes di kepala. Aku berusaha berpikir positif, mungkin itu hanya embun yang jatuh dari dahan pohon asam di atas. Tapi entah kenapa rasa tidak nyaman mulai menjalari tubuhku. Saat aku kembali menenangkan diri, dari arah jamban kulihat kepala Kuncoro terjulur ke arah kami. Rambut gondrongnya sedikit acak-acakan dan ia tampak mengintip penuh rasa ingin tahu. Kalian kenapa diem semua? Jangan tinggalin aku loh. Aku menoleh ke arahnya dan melambaikan tangan. Aman Coro, lanjutkan aja, kami tunggu di sini. Kuncoro mengangguk dan kembali melanjutkan urusannya. Suara dari dalam jamban mulai terdengar lagi. Bahkan kali ini lebih cepat, sepertinya Kuncoro ingin segera menyelesaikannya. Ketika aku mulai mengabaikan ketidaknyamanan tadi, tetesan air lain jatuh kembali. Kali ini tepat di ubun-ubun kepalaku, bulu kuduku seketika berdiri. Rasa dingin menjalar di tengkukku. Perlahan aku mengangkat tangan dan mengusap kepala, lalu melihat telapak tanganku dengan bantuan senter. Jantungku berdebar kencang saat melihat cairan di tanganku berwarna merah. Aroma amis menyengat tercium. Kami bertiga saling menatap. Ketakutan mulai tampak di wajah Mas Darto dan Mas Karno. Ini apa? Seperti darah yo. Mas Darto mencium aroma amis dari cairan merah di tanganku. Aku menelan ludah, menyadari sesuatu mungkin ada di atas pohon asam ini. Tiba-tiba suara tawat sekikikan yang menyeramkan terdengar dari atas pohon, membuat bulu kuduk kami semakin berdiri. Suara itu seperti tawa wanita, namun terdengar jauh lebih menakutkan. Tanpa aba-aba, kami bertiga serempak mendongak ke arah pohon asam. Dan benar saja, di atas dahan duduk sesosok kuntilanak, rambut panjangnya berantakan, wajahnya berlumuran darah yang masih menetes. Membasahi wajahnya, matanya putih polos tanpa bola mata, menatap kami dengan senyuman menyeramkan, sambil mengayunkan kakinya pelan di atas dahan. Kuntilanak ya. Mas Darto dan Mas Karno tampak membeku, wajah mereka pucat pasi. Meski aku sudah beberapa kali pernah melihat sosok seperti ini sebelumnya, tapi tetap saja bulu kuduku berdiri dan perasaan takut merayap ke seluruh tubuh. Namun aku mencoba menguasai diri, berdiri tegak di depan mereka dan menggenggam erat lonceng pemberian Kipatra. Bersiap menghadapi kemungkinan terburuk, kuntilanak itu tertawa lirih, suaranya serak dan menyayat. Kalian sedang apa di sini? Pergi, kami tidak ada urusan sama kamu di sini. Kuntilanak itu kembali tertawa. Kali ini suaranya terdengar seperti tangisan yang menyatu dengan tawanya, menambah kesan seram di sekitarnya. Mas Darto dan Mas Karno mulai kehilangan kata-kata, sementara aku berusaha mengontrol ketakutan yang merasuk. Dari dalam jamban kulihat Kuncoro mengintip lagi, kali ini dengan mata terbelalak setelah melihat kami semua diam mematung sambil menatap ke atas pohon. Ia mendongak dan ketika melihat sosok kuntilanak di atas dahan, wajahnya langsung pucat. Tanpa berpikir panjang, Kuncoro langsung menyelesaikan urusannya dengan tergesa-gesa. Aku bisa mendengar suara air yang bergemuruh dari dalam jamban, tanda bahwa Kuncoro sedang buru-buru membersihkan diri secepat mungkin agar bisa segera bergabung dengan kami. Iki bangunanku, kowe kabeh ora izin karo aku. Dengan mata masih terpaku ke atas, aku memperhatikan kuntilanak itu yang duduk dengan santai di dahan pohon asam. Kakinya mengayun perlahan seolah tidak peduli bahwa kehadirannya menebar ketakutan. Ya kami cuma nunggu teman kami ngising kok. Masa kudu minta izin?
Mas Darto dan Mas Karno sudah melangkah mundur beberapa meter dari pohon itu, sementara aku masih menatap kuntilanak tersebut. Bersiap untuk membunyikan lonceng Kipatra yang kugenggam, kuntilanak itu tertawa pelan. Suaranya melengking, ia mengangkat tangannya menunjuk ke arah satu tempat seraya berucap, "Ing kuburan kono ana setan sing lagi mangan mayit." Aku tertegun, mataku terpaku pada sosoknya, mencoba mencerna kata-kata aneh itu. Kuburan setan makan mayat, apa maksudnya? Pikiran itu berputar-putar di kepalaku, sementara Mas Karno dan Mas Darto yang memanggilku agar segera menjauh terasa samar, nyaris tidak terdengar di telingaku. Kuncoro tiba-tiba muncul dari arah jamban dengan langkah tergesa-gesa, mendekat ke arah Mas Darto dan Mas Karno. Celananya sedikit basah akibat buru-buru menyelesaikan urusannya. "Reza, kenapa Mas?" "Gak tahu, dia malah ngajak ngobrol kuntilanak itu." Kuncoro yang melihatku masih terdiam memandang kuntilanak itu langsung melangkah cepat ke arahku. Tanpa banyak bicara, dia mengangkat tangan kirinya yang basah dan mengusapkan jari tengahnya ke hidungku. "Jangkrik, apa iki?" Aku kaget tersentak oleh bau menyengat yang seketika menyeruak ke hidung. Keterkejutanku bercampur dengan kesadaran bahwa jari Kuncoro itu baru saja digunakan untuk cebok. "Gak usah dilihat terus, ayo pergi." Kuncoro buru-buru menarik lenganku menjauh dari pohon asam itu. Aku menahan nafas, mencoba menahan marah, tapi melihat betapa paniknya wajah Kuncoro yang menarikku menjauh. Aku mengikuti langkahnya dan akhirnya kami semua berlari meninggalkan pohon asam itu secepat mungkin. Setelah dirasa cukup jauh dari pohon asam, kami berhenti di pinggir jalan setapak, mengatur nafas yang tersengal. Mas Darto dan Mas Karno masih tampak terkejut. Mereka menatapku dengan sorot mata bingung, antara kaget dan tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. "Kuntilanak tadi serem banget, aku baru kali ini lihat yang kayak gitu." "Ternyata benar pohon asem itu memang ada penunggunya." Aku diam sejenak, masih memikirkan ucapan kuntilanak tadi. Entah kenapa kata-kata itu terasa seperti peringatan. Seolah-olah dia mencoba memberitahukan sesuatu yang penting. Setelah menghela nafas panjang, aku menoleh ke arah Mas Darto dan Mas Karno yang masih terkejut. "Mas, kuburan desa di mana ya?" Mereka bertiga saling pandang, tampak bingung dengan pertanyaanku. Kuncoro menyikut lenganku dengan cemas. Mau apa lagi ke kuburan ya? Nanti malah ketemu setan lagi. Tadi kuntilanak itu bilang ada setan yang lagi makan mayat di kuburan." "Loh, setan ngomong ada setan yang makan mayit?" Kuncoro mencoba memastikan apa yang baru saja aku dengar. Aku mengangguk singkat meski terdengar tidak masuk akal. Entah kenapa kata-kata kuntilanak itu seperti membawa pesan penting yang tidak bisa aku abaikan begitu saja. "Ya tadi dia bilang begitu." Mas Darto dan Mas Karno saling pandang dengan raut wajah ragu. Tampaknya mereka masih diliputi rasa takut dan trauma setelah pertemuan dengan kuntilanak tadi. "Mungkin itu cuma akal-akalan dia, Sah. Tapi aku merasa dia memang mau memberitahu kita sesuatu, Mas. Setidaknya kita bisa memastikan dulu, baru kita kembali." Di dalam hati aku merasakan dorongan kuat untuk memastikan ucapan kuntilanak tadi. Memang terdengar gila, tapi ada sesuatu dalam kata-katanya yang membuatku merasa harus mengecek kebenarannya. Aku juga teringat perbincangan kami di rumah Kipatra mengenai Teluh Kolorogo yang akan membongkar makam korbannya, hingga jasad mereka hanya tersisa tulangnya saja. Aku rasa ini ada hubungannya. Mas Darto dan Mas Karno tampak ragu, saling memandang seolah mencari keberanian di antara satu sama lain. Kuncoro yang sejak tadi hanya diam akhirnya angkat bicara. "Ya wes ya, tapi kita cuma lihat sebentar loh, langsung balik yo."